Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiguna terutama dengan NIM 195090407110029 dari kelas Tatmat A. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi interval selisih dua proporsi. Oke, estimasi interval selisih dua proporsi dengan didefinisikan misalkan P1 besar dan P2 besar adalah sebuah dua proporsi sampel dari dua proporsi dengan distribusi sampling masing-masing didekati dengan distribusi normal. Nah, dalam masalah ini kita harus bisa membedakan antara parameter binomial P kecil 1 dan P kecil 2 yang dimisalkan sampel acak independen yang berukuran N1 dan N2 dari populasi binomial. Oke. Nah, jika jumlah keberhasilan masing-masing adalah X1 dan X2 dan proporsi sampel diduruskan dengan P1 sama dengan X1 besar per N1 dan P2 sama dengan X2 besar per N2, selidiki distribusi sampling dari P1 min P2 yang merupakan estimator dari P1 besar min P2 besar. Oke, maka ditentukan bahwa ekspektasi dari P1 min P2 yaitu sama dengan P1 min P2 besar. Nah, dari ekspektasi tersebut kita dapat ditentukan bahwa variansi P1 besar min P2 besar sama dengan dari ekspektasi yang kita udah cari tuh. Nah, dari P1 kecil dikali 1 min P1 kecil per N1 plus P2 dikali 1 min P2 kecil per N2. Oke, selanjutnya kita membahas tentang rumus ekspektasi dan variansi tadi tersebut. Nah, dari ekspektasi dan rumus variansi yang kita udah cari sebelumnya, maka kita dapat merumuskan nih distribusi normalnya. Nah, dari distribusi normalnya kita dapat memperoleh P1 min P2 min P besar 1 min P besar 2 per akar P1 dikali 1 min P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 min P2 per N2. Nah, dari Z tersebut nih kita bisa mencari rumus peluangnya, yaitu dari P dalam kurung min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Oke, dari sini kita ketemu nih rumus peluangnya. Ya, nah dari rumus peluang ini, dari min Z alfa per 2 kurang dari Z kurang dari alfa per 2 itu dari grafik distribusi normal tersebut. Oke. Nah, min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2 itu digunakan untuk memperoleh formula interval koefidensi untuk P1 min P2. Jadi kita untuk mencari ini dalam P1 min P2 kayak gitu. Biasanya kita mau membahas tentang mencari interval koefidensi tadi. Oke, untuk menghitung P min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa, maka first step kita harus mencari interval tadi nih. Nah, interval tadi kita convert ke dalam versi proporsi dahulu. Oke, jika X1 adalah variabel acak binomial dengan parameter N1 dan P1, maka dan X2 adalah variabel acak binomial dengan parameter N2 dan P2. Lalu N1 dan N2 adalah sampel besar yang N lebih dari sama dengan 30, maka P1 sama dengan X1 per N1 dan P2 X2 per N2. Maka kita dapat memperoleh nih dari kita masukin ke interval koefidensi tadi. Jadi kita memperoleh P1 min P2 min Z alfa per 2 dikali
akar P1 kecil dikali 1 min P1 kecil per N1 plus P2 dikali 1 min P2 per N2 kurang dari P1 min P2 kurang dari P1 min P2 ditambah Z alfa per 2 dikali P1 dikali 1 min P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 min P2 per N2. Nah, ini tuh jadi kita sama dengan min Z alfa per 2, tetapi kita udah convert ke dalam proporsi seperti itu. Maka di atas adalah interval konfidensi 1 min alfa dikali 100% untuk selisih proporsi. Nah, jadi kita dapat ini dikali 100% untuk interval konfidensi selisih dua proporsi seperti itu. Oke. Estimasi selisih dua proporsi dengan contoh soal nih. Diketahui BKKBN melakukan penelitian di dua daerah, di 1 dan di 2, untuk mengetahui apakah perbedaan antara persentase penduduk yang setuju KB di daerah tersebut. Kemudian akan dibuat pendugaan interval mengenai besarnya selisih atau perbedaan persentase tersebut di daerah D1 dan D2. Masing-masing dilakukan wawancara terhadap 120 orang, antara lain menanyakan apakah mereka setuju KB atau tidak. Nah, dari data tersebut kita memperoleh D1 adalah 90 orang dan D2 ada 78 orang yang setuju dengan KB. Oke. Nah, buatlah penduga interval dari perbedaan presentasi tentang pendapat penduduk yang setuju dengan KB di kedua daerah tersebut dengan tingkat keyakinan 90%. Oke, kita dapat mengetahui penyelesaiannya yang kita ketahui tadi X1 itu ada D1. D1 tadi kan kita memperoleh 90 orang dan D2 tadi kita memperoleh 72 orang. Nah, dari data total tersebut adalah 120 orang. Oke. Nah, kita tadi sebelumnya dapat diketahui dengan ketelitian 90%. Nah, 90% kan itu sama dengan 0,9. Nah, kita mencari tahu untuk Z alfa per 2-nya supaya kita bisa melihat di daftar tabel berikut. Nah, 0,9 dibagi 2, jadi kita memperoleh 0,45. Lalu Z alfa per 2, ini alfa per 2 ya. Alfa per 2. Nah, maka diperoleh Z alfa per 2 yaitu 1,645 atau di ekuivalen 1,65. Nah, dari data tersebut kita dapat memperoleh nih, tadi kita memperoleh 0,45. Nah, kita cari 0,45 di sini. 0,45 itu yang mendekati kan 0,4495 dan 0,4505. Nah, dari sini kita memperoleh nih, dari 1,6 dilihat ke sini, yang mendekati itu yang mana? Jadi 0,5 ini kan. Nah, jadi kita memperoleh 0,5 ini. Ambil yang 0,5. Oke. Jadi kita memperoleh Z alfa per 2, kita dapat 1,6 ditambah 0,05. Jadi kita memperoleh 1,65. Oke, jadi kita udah mengetahui apa yang diketahui dari X1 yaitu jumlah dari yang setuju KB 90 orang, terus dari D2 kita 78 orang dengan total semua audiensi respondennya ada 120 orang dan diketahui Z alfa per 2-nya 1,65. Oke, nah kita cari perhitungannya nih dari P1 tadi udah diketahui rumusnya X1 per N1. X1-nya ini sama dengan D1 tadi. D1 90 orang per total warganya yang tadi 120 orang. Nah, itu kita ketahui 90 orang per 120 kita dapat 0,75. Nah, dari kita cari P kecil 2, X2 per N2 dari D2 tadi ada 78 orang dan total N2 tetap pakai total warga tadi 120. Jadi 78 per 120 yaitu 0,65. Nah, dari yang kita ketahui tadi ada rumus P1 min P2, kita cari dulu supaya kita mempermudah.
yaitu 0,75 dikurangi 0,5 kita dapat 0,10 dengan total warga 120 dengan alfa per 2 yaitu 0,45, Z alfa per 2 yaitu 1,65. Oke, kita cari dulu SP1 min P2 ini untuk mempermudah juga. Kita dapat yang tadi P1 dikali 1 akar P1 dikali 1 min P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 min P2 per N2. Kita dapat, kita masukin saja P1 yaitu 0,75, 1 min P1 1 dikurangi 0,75 0,25 per N1 kita dapat 120. Habis itu P2 kita dapat 0,45 dikali 1 min P2 1 dikurangi 0,65 yaitu 0,35 per 120. Nah, habis itu kita dapat 0,059. Nah, ini kita dapat dari perhitungan akar ini. Oke. Nah, dari situ kita masuk ini. Dari P1 min P2 itu tadi kita dapat 0,10 dikurangi Z alfa per 2 itu 1,5 dikali 0,059 kurang dari sama dengan P1 besar min P2 besar kurang dari ini dimasukin lagi 0,1 ditambah 1,65 dikali 0,059 kita dapat ini. Jadi ini kita dapat dari sini setelah kita substitusi. Habis itu ini juga kita dapat dari sini setelah kita substitusi. Nah, jadi interval antara 0,39 sampai 19,7 akan membuat perbedaan persentase mengenai penduduk yang setuju dengan KB dari dua daerah tersebut dengan probabilitas 90%. Jadi kita dapat intervalnya 0,3% yang kita udah cari. Ini yang kita udah cari interval konfidensinya tadi 0,39 sampai 0,197 19,7%. Nah, dari situ kita dapat dengan ketelitian 90%. Oke. Next. Nah, dari rangkuman tersebut kita pendugaan proporsi ini sangat penting dalam penelitian tentang pendapat masyarakat untuk mengetahui misalnya berapa persen yang setuju dengan kenaikan barang-barang konsumsi, berapa persen yang merasa puas dengan pelayanan buruk, atau berapa persen yang seperti tadi setuju atau tidak setujunya dengan kebijakan yang ada seperti itu. Oke. Penjelasan dari saya selaku Wiguna Utama. Penjelasan sudah selesai tentang selisih dua proporsi, estimasi selisih dua proporsi. Saya Wiguna Utama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat materi kali ini. Oke, sampai jumpa.